Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah. NIM saya E77219043. Saya dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf dan tokoh-tokohnya. Para sufi dari kalangan tabi'in merupakan murid-murid dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tabi'in generasi ini, yang sering dianggap sebagai pelita dasar ajaran tasawuf adalah Hasan al-Basri. Beliau merupakan murid terdekat dari Huzaifah bin al-Yaman, yang dibesarkan di bawah asuhan Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun 21 Hijriah atau 632 Masehi di Madinah dan pernah menyusu pada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Al-Basri dianggap sebagai orang pertama yang merintis ilmu tasawuf dan mengajarkan ilmu ini di Masjid Basrah. Pandangan yang amat teguh dipegangnya ialah zuhud, roja, dan khauf. Ketika pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, sekelompok kaum muslimin memusnahkan perhatiannya, memprioritaskan hidupnya hanya pada pelaksanaan ibadah saja karena untuk mengejar keuntungan akhirat mereka. Di antaranya yakni Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Kehidupan model zuhud kemudian berkembang pada abad ke-3 Hijriah ketika kaum sufi mulai memperhatikan aspek-aspek teoritis, psikologis dalam rangka pembentukan perilaku hingga tasawuf menjadi sebuah ilmu akhlak keagamaan. Pembahasan luas dalam bidang akhlak mendorong lahirnya pendalaman studi psikologis dan gejala-gejala kejiwaan yang lahir selanjutnya terlibat dalam masalah-masalah ini berkaitan langsung dengan pembahasan mengenai hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahir konsepsi-konsepsi seperti fana, terutama Abu Yazid al-Bustami. Dengan demikian, suatu ilmu khusus telah berkembang di kalangan kaum sufi yang berbeda dengan ilmu fikih, baik dari segi objek, metodologi, tujuan maupun istilah keilmuan yang digunakan. Tasawuf di masa tabi'in ini masih menurut jiwa Al-Quran dan menurut praktik hidup Rasulullah SAW yang meniru dan diteladani oleh sahabat-sahabat beliau. Dari sahabat inilah tabi'in meneladani cara hidup Rasulullah SAW. Di masa tabi'in ini, pelajaran tasawuf sudah mulai diajarkan dalam bentuk disiplin ilmu, yang termasuk tokoh-tokoh sufi pada masa tabi'in ini. Di antaranya yakni yang pertama adalah Hasan al-Basri. Nama lengkapnya ialah Hasan ibn Abil Hasan al-Basri. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah dan ia merupakan putra dari seorang budak yang ditangkap dan kemudian menjadi pengabdi Zaid bin Thabit yang merupakan sekretaris Nabi Muhammad SAW. Karena dibesarkan di Basrah dan bisa bertemu dengan 70 sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar. Di kalangan para sufi, ia memuliakan sebagai salah seorang tokoh suci yang terbesar pada masa awal sejarah Islam. Hasan al-Basri diakui sebagai guru besar kaum sufi karena ia mendapatkan ilmu tentang tasawuf dan
kesufian langsung dari Huzaifah ibnu Yaman yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan ketinggian ilmunya. Hasan al-Basri meninggal di kota Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Perilaku luar biasa yang dilakukan oleh Hasan al-Basri disebut juga dengan karomah atau keramat dalam ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan psikologi. Yang kedua yaitu tokoh Muhammad al-Hanafi. Nama lengkapnya ialah Syekh Muhammad Syamsuddin al-Hanafi. Beliau termasuk salah seorang ulama besar dari Mesir dan tergolong wali kutub. Al-Hanafi lahir pada 16 Hijriah atau 637 Masehi dan wafat pada tahun 81 Hijriah atau 700 Masehi. Al-Hanafi dikenal sebagai seorang wali yang memiliki kelebihan dalam hal karamah. Di antara beliau memiliki keberanian dan kesaktian yang sulit ditandingi oleh orang lain. Al-Hanafi berhalwat dalam sebuah gua di tempat sepi. Selama 7 tahun tidak pernah keluar dari sana. Di antara karamah Syekh Muhammad al-Hanafi adalah bahwa beliau memiliki kemampuan membaca pikiran orang. Yang ketiga yakni Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah bin Ismail al-Adawiyah dilahirkan di Basrah sekitar 95 Hijriah dan meninggal pada tahun 185 Hijriah. Ia diberi nama Rabi'ah karena merupakan putri keempat dan putri lainnya. Dalam keluarga tersebut, ajaran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah bertitik tolak dari cinta yang semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta membawa takwa, dan karena cinta pula yang membuat ia tidak mengharap balasan atau ganjaran daripadanya. Konsep yang digunakan Rabi'ah yaitu konsep mahabbah. Konsep mahabbah diperkenalkan Rabi'ah al-Adawiyah sebagai salah satu makom terpenting dalam tasawuf dan dikembangkan kepada para sufi yang datang kemudian Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, bahkan merupakan makom tertinggi. Kisah Rabi'ah al-Adawiyah dari seorang budak yang kemudian mencapai derajat waliullah karena dia telah menapaki kehidupannya menuju jenjang kedekatan kepada Allah. Konsep tasawufnya adalah konsep hab atau cinta, di mana landasan pijak untuk beribadah adalah karena cinta. Tokoh yang keempat yakni Sufyan ats-Tsauri. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Sufyan ats-Tsauri. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 97 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada tahun 161 Hijriah. Ia menjadi ulama terkemuka dan memiliki keahlian dalam bidang hadis, fikih, ilmu agama lainnya. Ia merupakan seorang tabi'in yang terkemuka dalam zuhud, dengan akhlak mulia, berpendirian teguh, dan selalu mandiri. Menurut Sufyan ats-Tsauri, seseorang benar-benar dalam zuhud kalau ia telah dapat merasakan ajalnya telah dekat. Tidak memakan yang enak-enak dan tidak pula memakai pakaian yang mewah-mewah. Seseorang dapat dilihat dalam 5 bentuk. Pertama, seorang alim yang hidup zuhud. Yang kedua, seorang faqih.
tetapi juga sufi. Yang ketiga, seorang hartawan yang merendahkan diri. Yang keempat, seorang fakir yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yakni seorang bangsawan yang selalu melaksanakan sunnah dan Rasul. Tokoh yang kelima yaitu Malik bin Dinar. Nama lengkapnya ialah Abu Yahya Malik bin Dinar As-Sami. Adalah putra dari seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan. Menjadi murid kemudian sahabat Hasan Basri. Beliau wafat pada tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi. Malik bin Dinar banyak meriwayatkan hadis, terutama yang bersumber dari Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar banyak meriwayatkan hadis, terutama yang bersumber dari Anas bin Malik dan Ibnu Sirin. Malik bin Dinar lahir sebelum ayahnya mendapat kebebasan dalam status sebagai seorang hamba sahaya. Malik merupakan seorang pria yang tampan dan dengan harta yang berlimpah. Ia habiskan untuk bersukaria, menarik perhatian wanita, dan mencari jabatan yang terhormat. Malik bin Dinar tinggal di Damaskus. Malik bin Dinar merupakan contoh manusia yang telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa yang diisyaratkannya. Dan kemudian Malik bin Dinar dapat menangkap isyarat itu. Tasawuf Malik bin Dinar bertolak dari kehidupan zuhud dan keikhlasan yang semurni-murni. Zuhud dalam makna menguasai dan mengalahkan nafsu dan dunia. Ikhlas dalam arti bahwa setiap amal lahir senda dengan amal batin yang didasari semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Manusia yang dekat dengan Tuhan yang dikenal dengan waliullah. Tindakan yang di luar kebiasaan perilaku manusia disebut dengan hawarikul adat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.